Halo semuanya, dalam mata kuliah pendidikan multikultural, kami ingin mengangkat 3 keberagaman budaya dari 3 wilayah di Jawa Tengah, yaitu Pekalongan, Kendal, dan Jepara. Yuk kita bereksplorasi! Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Adinda Tiara Tama, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Iya. Nah, jadi di sini tuh saya mau wawancara tentang batik yang ada di Pekalongan ini ya Pak. Ya, semoga silakan. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Ya, jadi mau izin perkenalkan, nama saya Denny. Saya di sini sebagai edukator di Museum Pekalongan. Kita lanjut langsung pertanyaan pertama nih Pak. Apa aja sih bentuk keberagaman yang paling menonjol di lingkungan masyarakat pembatik ini? Iya, jadi gini Mbak, bagi Pekalongan ya, itu kan memang banyak jadi banyak masyarakatnya Pekalongan itu kan terdiri dari beberapa etnis, awalnya seperti itu. Jadi ada beberapa etnis Eropa, kemudian Cina, kemudian ada juga Arab ya, yang mewarnai pada batik-batik yang ada di Pekalongan. Jadi mengapa batik di Pekalongan itu kan memang motif ragam hiasnya juga banyak terpengaruh oleh berbagai macam etnisitas. Ya. Ada misalnya seperti motif buketan yang awalnya motif pengaruh Eropa, yang kemudian dalam perkembangannya banyak orang Tionghoa yang ada di Pekalongan itu membuat motif seperti itu. Kemudian ada juga motif jelambrang, ya, motif pengaruh dari kain patola India yang Pekalongan juga oleh masyarakat Muslim ataupun keturunan Arab kan seperti itu. Jadi pada intinya ya, pembatik ataupun mungkin batik ataupun hal-hal yang berkaitan batik di Pekalongan ini memang banyak terpengaruh oleh berbagai budaya seperti itu. Oke. Terus interaksi antar budaya apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di sentra batik Pekalongan? Contohnya tuh kayak kerjasama apa? Betul, itu tadi ya. Jadi memang pengusaha batik ya, kemudian pengrajin batik ya, itu kan memang mungkin ada beberapa jenis budaya yang berbeda ya. Kalau mungkin pengusaha batiknya itu kan biasanya banyak dari masyarakat mungkin Tionghoa, kemudian kalau impor batiknya ada mungkin dari masyarakat Jawa kan seperti itu Mbak. Jadi mungkin sinergi itu yang nantinya akan menciptakan batik-batik yang ada di Pekalongan ini. Jadi bukan hanya etnis tertentu, tapi nanti ada banyak sekali etnis budaya yang juga akan mewarnai lingkungan Pekalongan ini. Terus nilai-nilai kearifan lokal apa yang dijaga oleh masyarakat pembatik dalam proses pembuatan batik maupun kehidupan sosial seperti gotong royong, lalu kesabaran dalam membuat. Betul, yaitu tadi memang proses pembatikan itu kan memang batik itu kan bukan hanya dari satu orang saja Mbak, tapi itu memang kerjasama ya, turun tangan dari berapa banyak orang ataupun keahlian. Karena mungkin orang yang bisa membatik belum tentu juga bisa mewarnai, orang yang bisa mewarnai belum tentu juga bisa untuk proses melorot, itu proses pelepasan malam atau lilin. Jadi semuanya itu saling bersinergi. Nah, jadi mungkin itu tadi ya, kerjasama dan gotong royong, ataupun mungkin kalau membatiknya pun harus ada sifat yang mungkin telaten, sabar kan seperti itu Mbak, karena nggak mungkin juga batiknya langsung jadi, itu kan perlu kesabaran, ketelatenan. Terus apakah ada potensi konflik antar kelompok dalam industri batik? Jika ada, bagaimana cara masyarakat menyelesaikan atau mencegahnya? Kayak persaingan motif, harga? Iya, kalau menurut saya sendiri mungkin tidak ada yang ini ya, yang mungkin konflik yang menonjol mungkin kalau di masyarakat pembatikan seperti itu, karena mungkin semuanya kan punya peran masing-masing kan seperti itu Mbak. Jadi mungkin saling mengerti ya, saling memahami seperti itu.
mungkin ada beberapa kalau terjadi mungkin antara pengusaha dengan pengrajin batiknya kan seperti itu, mungkin hanya mungkin artinya ya hanya mungkin artinya tidak konflik yang besar kan ya, artinya mungkin kan hanya antara bentuk ketidaksepahaman mungkin antara bentuk motif, warna dan seperti itu, yang mungkin itu kan memang sifatnya kan biasa kan seperti itu enggak. Jadi iya betul seperti itu yang mungkin bisa diselesaikan ya secara intern di usaha pembatikan itu tadi, antara mungkin pengusaha batiknya dengan pengrajin batiknya kan seperti itu, ataupun nanti dengan pihak yang lain kan seperti itu. Lalu ada nggak sih yang dapat dipelajari dari kehidupan masyarakat Batik Pekalongan untuk mendukung pendidikan multikultural? Misalnya keberagaman yang menjadi kekuatan kreativitas. Betul, ya. Jadi memang kalau tadi saya sampaikan di awal bahwa Batik Pekalongan itu kan memang batik yang banyak mendapatkan pengaruh budaya asing, Pak. Eropa, Cina, ya, India, Arab, bahkan ada Jepang. Ya. Jadi saya rasa itu kan sebagai bentuk pembelajaran ya mungkin kita ya generasi penerus bahwa batik yang indah ya, mahakarya yang agung ini ya itu kan diambil dari beberapa budaya tadi, Mbak, yang mungkin saling melengkapi, saling bisa membuat menjadi satu karya yang indah kali ini. Jadi mungkin itu menjadi pelajaran yang memang harus kita bersama ya, bahwa keragaman itu malah menjadikan itu menarik, malah menjadikan itu indah. Lalu bagaimana masyarakat memaknai tradisi atau ritual terkait batik yang masih dilestarikan hingga saat ini? Ada nggak sih ritual sebelum membatik? Iya, jadi ada mungkin beberapa ya, Mbak ya, yang mungkin masih mengikuti ya ritual ataupun tradisi, bahwa mungkin kalau mulai membatik harus mungkin dengan tirakat ya, artinya membersihkan diri dengan puasa, ataupun mungkin dengan cara mendekatkan kepada Tuhan, mungkin doa dan sebagainya. Itu mungkin cara-cara spiritual pembatik ataupun pengrajin batik untuk lebih mendekatkan dirinya bahwa yang dikerjakan itu kan mempunyai nilai ya, mempunyai kebermanfaat yang mungkin untuk dia sendiri, untuk keluarga maupun untuk masyarakat. Terus apa peran tokoh adat, tokoh masyarakat, ataupun pemilik usaha batik dalam menjaga kerukunan antar budaya dalam komunitas batik? Contohnya tuh menjadi penengah saat ada perbedaan, mengajarkan bahasa. Tadi Pekalongan dibentuk dari keragaman tadi, Mbak ya. Jadi saya rasa toleransi itu memang sudah ada. Misalnya saja pengusaha yang beretnis Tionghoa atau pembatiknya yang dari pribumi Jawa misalnya kan seperti itu akan saling bersinergi. Kemudian ada juga pengusaha yang keturunan Arab juga di Pekalongan juga mungkin ada seperti itu, yang juga akan bersinergi dengan ratu kebatikan dari pribumi ya, dari masyarakat Jawa sendiri seperti itu, Mbak. Jadi mungkin ya itu kan. Terus bagaimana generasi muda terlibat dalam pelestarian batik Pekalongan sebagai identitas budaya dan simbol keberagaman? Misalnya membuat desain modern atau memasarkan batik secara digital. Betul ya, jadi memang keterlibatan generasi muda ya dalam batik yang ada di Pekalongan memang sangat kelihatan sebetulnya, Mbak. Jadi kalau kita lihat kan sekarang banyak permunculan dengan motif-motif yang kekinian, yang motif-motif yang lebih kontemporer, artinya motif yang mungkin keluar dari pakemnya batik kan seperti itu, karena mungkin mereka menganggap bahwa batik ini kan harus menyesuaikan permintaan pasar ya, konsumen kan seperti itu, Mbak. Jadi mungkin diciptakanlah motif-motif sekarang yang lebih kekinian, lebih modern seperti itu. Kemudian secara pemasaran ya, karena mungkin sekarang era digitalisasi itu tadi ya, Mbak ya, jadi mungkin ya itu tadi
anak-anak muda sekarang kan mungkin yang lebih paham ya soal seperti itu ya. Jadi memang kalau kita lihat ya memang seperti itu Mbak. Nah nanti kalau kita lihat di ruang pamer pertama itu juga kebetulan yang ada beberapa karya batik ya, itu yang lebih kalau saya lihat kan lebih modern, lebih kekinian itu tadi Mbak. Jadi memang batik-batiknya itu keluar dari pakem batik yang sudah ada seperti itu. Ada nggak sih Pak perubahan budaya dalam dunia batik akibat teknologi dan modernisasi? Iya, mungkin ada Mbak, karena kita tidak menghindari teknologi, kita kan akan tetap ada kan seperti itu ya. Jadi memang awalnya batik yang mungkin secara konvensional hanya mungkin dibatik dengan samping tulis, samping cap ya. Sekarang perkembangan teknologi itu kan menggunakan samping listrik ya. Kemudian ada beberapa mungkin alat ya, sarana prasarana yang juga mungkin berubah dari awalnya kan seperti itu. Bahkan kemudian keberadaan mesin ya pencetak batik sekarang ini ya kan banyak nggak saya lihat ada mungkin yang namanya printing ya, karena kan hanya dicetak dengan mesin. Dan mungkin 10-20 tahun mendatang pun ya teknologi kan akan terus berkembang ya, kita tidak memungkiri itu. Jadi mungkin ya secara teknik proses itu akan mungkin berbeda, berubah dengan proses teknik batik pada awal-awal seperti itu. Terus bagaimana masyarakat pembatik menghadapi perbedaan nilai atau kebiasaan antar kelompok agar tetap harmonis? Contohnya itu saling menghargai perbedaan teknik batik, menerima keberagaman ide desain. Iya betul. Jadi memang gini, kan di batik Pekalongan itu kan batiknya kan sifatnya dinamis ya, fleksibel. Artinya untuk motif, ragam hias, teknik ataupun proses itu kan berbeda-beda. Karena mereka mungkin punya pasar sendiri ya, punya konsumen sendiri. Dan setiap konsumen pasar itu kan punya selera masing-masing Mbak, nggak bisa harus disamakan ya. Mungkin ya pengrajin batik A dengan pengrajin batik B, pengusaha batik dengan pengrajin batik pengusaha batik B itu kan punya mungkin strategi masing-masing ya Mbak, terkait mungkin dengan produk batiknya kan seperti itu. Mungkin dari itu tadi desain ya, kemudian dari motif, dari ragam hias ataupun teknik yang berbeda tadi. Beberapa foto batik dari Museum Batik Pekalongan, setiap frame tidak cuma cantik, tapi juga menyimpan cerita warisan batik yang kaya. Mulai dari batik tradisional khas Pekalongan dengan motif alam dan simbol budaya, hingga koleksi kuno yang ceritakan sejarah pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarmatul Nafisah dengan nomor NIM 240105526. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS multikultural yang bertema tentang wawancara budaya. Saya serahkan kepada narasumber saya. Assalamualaikum, izin memperkenalkan diri, nama saya Diana Wiaswiyani, biasa dipanggil Diana, alamatnya di Desa Kebunangkung, RT 3 RW 1 Kecamatan Ngambang, Kabupaten Kendal. Di sini saya akan langsung mewawancara orangnya. Yang pertama, kita mulai dari gambaran umum terlebih dahulu. Jika melihat kehidupan masyarakat Kendal secara keseluruhan, menurut Ibu bentuk keperagaman apa yang paling menonjol, yang paling terasa dalam kehidupan sehari-hari? Baik, kalau berbicara tentang keberagaman yang ada di Kabupaten Kendal memang sangat terasa ya Mbak ya. Karena di Kabupaten Kendal sendiri tidak hanya perbedaan ekonomi, mata pencaharian atau usia, tetapi lebih kepada cara pandang, kemudian cara berperilaku dan kehidupan sosial budaya tentunya. Di Kabupaten Kendal sendiri itu termasuk kabupaten yang komplit kalau menurut saya, karena masyarakatnya mulai dari daerah pesisir ada, kemudian pedesaan perkotaan sampai di dataran tinggi atau pegunungan. Jadi masing-masing masyarakat yang masih di satu kabupaten itu memiliki kebiasaan dan cara pandang yang mungkin bisa berbeda. Oke, selanjutnya menarik sekali ya. Lalu bagaimana interaksi antar budaya itu terbangun dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Kendal? Oke, interaksi antar budaya di Kabupaten Kendal berjalan secara alami dan pastinya secara sederhana, mulai dari masyarakat saling bertukar sapa, saling membantu sama lain, kemudian dan kepedulian dalam lingkungan masyarakat tentunya. Di Kabupaten Kendal sendiri Mbak itu punya tradisi masyarakat yang dari dulu sampai sekarang masih sangat digandrungi oleh masyarakat. Ada dua tradisi. Yang pertama, tradisi Syawalan itu biasanya dilaksanakan pada saat Idul Fitri, setelah Idul Fitri ya. Kemudian yang kedua adalah tradisi Weh-wehan, itu diadakan di bulan Maulid kalau bulan Hijriah. Dalam Islam itu setiap 1 tahun sekali. Nah, dalam tradisi Syawalan misalkan warga itu saling berkunjung ke rumah satu dengan rumah yang lain untuk menjalin tali silaturahmi. Nah, dari sini itu tidak hanya digunakan sebagai hanya kegiatan yang dilakukan, tapi untuk sebagai alat untuk menjalin komunikasi bahkan mempererat tali silaturahmi. Nanti
kalau kita berbicara tentang soal kearifan lokal, nilai-nilai apa saja yang masih dijaga dan diwariskan melalui tradisi Syawalan itu? Oke, kalau nilai kearifan lokal kan masih paling kuat gitu ya, ada gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Di tradisi wewehan misalkan itu masyarakat akan berbagi makanan tanpa pamrih, jadi semuanya bisa saling bertukar makanan. Kemudian di situ tidak hanya berkomunikasi, pasti nanti ada hal-hal yang dilakukan yang lebih majemuk di dalamnya. Dan di tradisi wewehan juga ternyata tidak hanya dinikmati atau dialami oleh masyarakat Kendal, tapi warga pendatang yang notabene bukan warga asli Kendal pun juga ikut berbaur bersama di tradisi ini. Dalam masyarakat yang beragam, potensi konflik tentu ada. Bagaimana masyarakat Kendal menyikapi hal tersebut? Oke, kalau berbicara konflik itu pasti ada dan tidak mungkin kita bisa menghindarinya karena cara pandang masing-masing orang berbeda, kemudian kepentingannya pasti berbeda. Nah, di Kabupaten Kendal sendiri itu cenderung menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan, yaitu musyawarah. Ada tokoh agama atau tokoh masyarakat yang bisa menjadi penengah ketika konflik itu terjadi, jadi sehingga konflik itu bisa selesai dengan baik tanpa ada pihak yang diberatkan. Dari kondisi tersebut, apa pembelajaran yang bisa diambil untuk menentukan pendidikan multikultural? Oke, pembelajaran kebersamaan. Modernisasi tidak bisa dihindari, tetapi bisa disikapi dengan bijak. Sebagai penutup, bagaimana masyarakat Kendal menghadapi perbedaan nilai dan kebiasaan agar tetap harmonis? Oke, masyarakat Kendal mengedepankan sikap saling menghargai, komunikasi dan terbuka dan juga gotong royong antar sesama masyarakat. Tradisi Syawalan maupun wewehan sebagai perangkat sosial yang menyatukan perbedaan tentunya. Ingat bahwa budaya lokal memiliki peran besar dalam menjaga keharmonisan dan juga mendukung kehidupan multikultural di tengah masyarakat Kabupaten Kendal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.